waktu ya. Jadi kalau memang waktunya pukul 16.40, selanjutnya seperti ini kan jadi masalah ya. Jadi jangan diubah-ubah begitu ya. Sebabnya terkadang juga saya ada kegiatan yang kebetulan harinya jatuh pada hari yang saudara mau inginkan gitu ya. Jadi kalau memang hari Kamis, ya seterusnya ke depan kita hari Kamis. Tentang jamnya ya, ya kalau bisa memang kita mulai lebih awal, tetapi karena memang sulit ya menyatukan dua kelas ini jadi satu, sudah kalau memang demikian adanya, tidak masalah ya. Lalu nanti ketika adzan maghrib, kita rehat dulu untuk menunaikan sholat maghrib. Setelah itu kita akan lanjut mungkin pada pukul 18.30 atau setengah 7 ya, sampai selesai, oke? Karena kalau kita mulai jam jam segini ya tentunya kuliah kita nggak sampai. Baiklah, kita mulai saja. Jadi pekan lalu kita sudah membahas tentang sampai pada Recording in progress. rugi-rugi atau rendaman propagasi ya. Dari rendaman karena space loss ya, lalu rendaman karena branching loss, dan rendaman yang lain seperti rendaman karena vegetasi, karena fog, karena hujan dan sebagainya. Ini merupakan tambahan rendaman ya, yang dapat kita hitung dan kita masukkan dalam link budget nanti yang kita bahas. Ada juga sesuatu yang sulit untuk kita masukkan karena sebabnya ini sesuatu yang sulit untuk kita prediksi lebih pasti ya. Seperti contohnya misalkan loss karena fog, karena kabut, ini agak sulit untuk kita masukkan berapa loss karena fog itu. Kemudian loss atau rendaman disebabkan karena karena alignment atau adjustment daripada posisi antena yang seharusnya betul-betul lurus, inline begitu, namun bisa jadi ini enggak lurus seperti itu sehingga menyebabkan terjadinya rendaman atau loss rugi daya ya. Dan juga loss yang lain yang memang yang sulit untuk kita tentukan atau kita perkirakan, atau bahkan kita hitung berapa loss yang disebabkannya. Juga misalkan kalau kebetulan ya, link yang kita bangun berada pada atau dekat pada bandara misalkan ya, di mana aktivitas daripada take off dan landing pesawat itu sering terjadi, dan bila mana link radar kita tuh intercept atau terpotong oleh aktivitas pesawat ini, bisa menimbulkan namanya loss ya. Begitu. Nah, itu sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Kita akan bahas satu hal yang baru lagi, adalah tentang link budget. Untuk itu akan saya share ya. Ya, mudah-mudahan sudah bisa dilihat. Oke, link budget. Link budget adalah perhitungan, ya, judulnya adalah link budget calculation. Jadi link budget calculation adalah perhitungan yang melibatkan faktor-faktor gain dan loss. Jadi pada intinya, ya, perhitungan-perhitungan yang kita lakukan pada link budget ini berupa perhitungan tentang gain, penguatan, dan rugi-rugi. Hanya itu aja. Ya, dan akhirnya nanti kita dapat menghasilkan hasil akhirnya
Nanti akan kita lihat saja pada parameter-parameter apa saja yang akan kita hitung dalam link budget ini ya. Oke. Jadi perhitungan faktor-faktor gain dan loss ini yang berasosiasi dengan antena ya, hubungannya dengan antena, berapa gain antena, pemancar, berapa gain antena penerima, berapa rugi saluran, dan mesin lain, dan bagaimana lingkungan propagasi seperti tadi ya. Adanya loss karena lingkungan propagasi seperti loss yang disebabkan oleh fog, dan disebabkan oleh vegetasi dan seterusnya. Untuk menentukan jarak maksimum di mana transmitter dan receiver dapat sukses beroperasi. Jadi tujuan daripada kita melakukan link budget calculation adalah untuk apa? Untuk dapat menentukan berapa jarak maksimum ya link yang akan kita buat ini, di mana transmitter dan receiver, pemancar dan penerima dapat beroperasi secara maksimal. Kita katakan sukses dalam beroperasi. Jadi itulah tujuan daripada link budget calculation. Lalu dalam perhitungan link budget calculation ada satu parameter namanya batas ambang atau sensitivitas receiver. Ya, sensitivitas receiver. Kalau pemancar jelas, ya tentunya ada namanya daya pancar. Pada sistem penerimanya atau pada perangkat penerimanya ada suatu parameter yang penting adalah sensitivitas receiver atau batas di mana receiver masih mampu menerima sinyal. Nah, ini merupakan batas ambang receiver sensitivity atau sensitivitas receiver ya. Atau disebut sebagai receiver sensitivity threshold level. Ini merupakan level sinyal di mana radio masih berfungsi dengan error yang continue pada bit error yang dispesifikasikan. Jadi artinya bahwa level ambang ini dispesifikasikan pada error rate berapa. Misalkan level ambangnya itu adalah atau level thresholdnya adalah minus 89 dBm pada bar atau bit error rate 10 pangkat minus 3. Ya. Jadi ketika level kita melampaui batas ambang ini, melampaui batas level ambang ini, maka dipastikan kalau kita sudah tidak mampu lagi menerima signal, dan atau lain ini pasti mengalami namanya outage, ya, karena error rate sudah melebihi daripada 10 part minus 3 yang kita spesifikasikan tadi. Ya. Kemudian ada parameter lain juga, ya, di samping ini ada namanya sistem gain. Nah, sistem gain ini tergantung pada tipe modulasi yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan modulasi 2 PSK, 4 PSK, 8 PSK, 16 QAM, dan seterusnya. Ya. Nah, tipe modulasi ini akan menentukan sistem gain kita. Ya. Nah, gain dari antena pada setiap ujungnya ditambahkan pada sistem gain antena yang lebih besar akan memberikan gain yang lebih tinggi. Ya, ini masih bahasa normatif ya. Nanti akan saya terangkan lagi secara lebih jelas ya. Lalu kemudian free space loss. Free space loss. Jadi ini merupakan parameter-parameter yang akan kita masukkan pada link budget. Akan saya tunjukkan tabelnya. Jadi dari hasil perhitungan-perhitungan ini kemudian sudah masukkan pada link budget table sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan bagaimana profil lintasan radio link yang sedang kita desain ya. Oke, free space loss dari sinyal radio dikurangkan di mana semakin panjang linknya maka akan semakin besar rugi free space loss-nya. Ya, dari rumus kita tahu bahwa rumus free space loss adalah 32,4 tambah 20 log ya, frekuensi dalam megahertz dan tambah 20 log jarak dalam kilometer. Ini merupakan loss free space ya. Di loss di ruang bebas atau ruang bebas ya. Bebas dari obstacle, bebas dari hambatan dan sebagainya. Lalu dengan kata lain bahwa ketika radio link kita sudah memenuhi syarat line of sight,
ya, maka kita dapat menghitung berapa loss yang disebabkan oleh kondisi ini. Ya. Kemudian perhitungan-perhitungan ini akhirnya akan memberikan apa yang kita sebut sebagai Fed margin. Jadi Fed margin adalah parameter yang penting ya untuk dapat mengetahui bagaimana profil desain ring order kita. Apakah sudah memenuhi syarat spesifikasi ya yang dalam apa namanya dalam blok diagram yang pernah kita bahas itu adalah memenuhi kualitas dan availabilitas ya. Nah, ini dapat dipenuhi bila mana Fed margin kita ini sudah memenuhi syarat ya. Nah, ini dapat kita ketahui bila mana kita menghitung semua parameter kalau kita masukkan dalam link budget tabel dan kita bisa melihat bagaimana situasi atau kondisi Fed margin kita. Apakah sudah memenuhi syarat desain atau tidak ya. Bagaimana kita ketahui bahwa pernah kita membahas tentang fading eksperimen yang dilakukan sama si Barnett sama si Barnett sama si apa namanya sama si Geiger ya itu dia dapat menyimpulkan bahwa fading terburuk adalah 40 dB ya 40 dB. Nah karena fading terburuk 40 dB ini sudah merupakan adalah ketentuan atau kesepakatan ya bahkan dibuat sebagai standar, maka dalam perhitungan budget kita selalu harus ya, memperoleh Fed margin tidak boleh kurang dari 40 dB. Nah, bila mana Fed margin kita yang kita peroleh dari perhitungan link budget tersebut ya, yang kita dapat ketahui dari link budget tabel ya itu adalah kalau kurang 40 dB maka dianggap bahwa link budget kita masih belum aman atau belum memenuhi syarat availabilitas yang ingin dicapai ya. Karena bila mana Fed margin kita kurang 40 dB sedangkan fading terburuk itu dianggap 40 dB, maka bila mana terjadi fading terburuk tadi 40 dB, maka dipastikan dengan kita akan mengalami namanya outage ya. Jadi Fed margin itu selalu kita harapkan itu minimal 40 dB. Memang dalam beberapa situasi kita masih boleh ya. Fed margin kita tentukan misalkan 20 dB. Misalkan untuk link-link yang pendek ya. Link yang pendek itu masih memungkinkan kita memberikan Fed margin kurang dari 40 dB. Tapi untuk jarak yang jauh ya, untuk link long haul transmission yang link itu jarak jauh dan biasanya digunakan untuk backbone ini engineer selalu dia memperhitungkan Fed margin ini tidak kurang dari 40 dB. Ya nanti kan kita lihat lebih jauh lagi ya. Nah seterusnya ini rumus untuk berapa sebetulnya maksud saya adalah kita dapat mengetahui ya, berapa level perkiraan yang dapat diterima di ujung penerima kita atau yang kita sebut sebagai RSL atau Receive Signal Level ya. Jadi kalau daya pancar sudah diketahui lalu feeder atau transmission line yang kita gunakan sudah kita ketahui, sehingga kita dapat menghitung berapa loss atau rugi-rugi yang disebabkan oleh kabel feeder ini atau kabel transmission koaksial ini. Ya. Kemudian kita pun dapat ya kalau kita sudah tahu gain antenanya kita tambahkan pada perhitungan ini, ya. Kemudian kurangi dengan rugi-rugi daripada saluran transmisi, tambah dengan gain pada antena penerima, ya kurangi lagi dengan RSL atau free space loss. Nah dari sini akhirnya kita dapat mengetahui berapakah
level, perkiraan level yang akan diterima di receiver atau receive signal level. Nah, kalau receive signal level ini tadi ya, melampaui batas receiver sensitivity threshold atau lebih kecil daripada receiver sensitivity threshold, dipastikan tablet kita tidak akan beroperasi. Ya. Karena itu RSL yang kita peroleh itu harus lebih besar ya daripada sensitivitas level sensitivitas radio kita ya. Atau yang kita sebut tadi receiver sensitivity threshold level. Oke. Kalau begitu akan saya jelaskan lebih detail lagi ya di tentang level threshold ini ya. Oke ya. Untuk itu saya akan menggunakan seperti biasa menggunakan pen ya. Mana? Sebentar ya, ini ada problem nih kok nggak muncul ini ya. Bentar ya, kok nggak bisa di-share ini. Oke, sudah ada ya? Halo, sudah ada pennya? Sudah, Pak. Baik, kita lanjut ya. Jadi misalkan kita punya link yang sedang kita bangun. Ya, seperti ini ya. Ya, lalu kita punya daya pancar di sini.
Di sini tentunya adalah daya pancarnya berapa, dan kita ingin tahu berapa RSL-nya. RSL singkatan daripada Receive Signal Level, ya. Dan kita peroleh di ujung saluran transmisi atau feeder, disebut saluran transmisi atau feeder. Antena punya gain, namanya gain TX. Gain TX, receiver pun punya gain, namanya gain RX, ya. Nah, dari sini ke sini, dari antena pemancar ke antena penerima, itu ada redaman namanya free space loss, ya. Free space loss. Di mana free space loss itu adalah 32,4 tambah dengan 20 log frekuensi dalam megahertz, ya, tambah 20 log jarak dalam kilometer. Ini jangan salah, ya, satuannya adalah di dB. Nah, ketika kita pancarkan level di pemancar ini, ya, kemudian dia akan mengalami rugi-rugi karena ada namanya saluran transmisi ini, ya. Jadi kalau ini adalah pemancarnya, dengan dayanya adalah PTX, ya. Ini daya pemancar, maka di penerimanya adalah apa? PTX, ya. Kurangi dengan, kalau ini adalah rugi-rugi saluran 1, ini rugi-rugi saluran 2, ya. Di penerima, maka ini minus L. Rugi-rugi di pemancar, ya. 1. Kemudian apa namanya? Ada gain antena pemancar, ini tentunya tambah karena dia adalah gain, ya. TX, kemudian minus atas L, ya kan? Kemudian sampai sini, tambah lagi dengan gain antena di penerima, kemudian turun lagi minus apa? Minus L2, ya. Satuannya adalah dBm hasilnya. Nah, level yang diterima ini, RSL ini, jadi dikatakan bahwa dia harus melampaui apa? Maaf, dia harus lebih besar daripada level threshold receiver, ya, atau level sensitivitas penerima, yang kita sebut sebagai receiver threshold level, atau singkatnya sebagai receiver sensitivity atau sensitivitas receiver, ya. Kita sebut saja dia sebagai LX threshold, ya. Threshold ini adalah THD threshold. Itu biasanya dispesifikasikan dalam, misalkan ini minus 89, misalkan, ya. Atau ya boleh minus 89 dBm at bar, ya, 10 pangkat minus 3. Ini boleh-boleh aja kita tentukan, misalkan minus 86, ya, dBm pada bar 10 pangkat minus 6, boleh-boleh saja. Dimana ini kita spesifikasikan pada level outage-nya, atau artinya bahwa kalau lapangan terima kita lebih kecil daripada ini, ya, maka
receiver udah nggak mampu lagi menerima signal. Dengan kata lain, pasti akan mengalami namanya outage ya, begitu. Jadi mekanismenya kan begini. Jadi misalkan ini adalah level noise, ya. Noise yang kita ketahui sebagai apa namanya level NO level atau spectral noise density, ya. Spectral noise density NO. Artinya apa? Artinya kalau sinyal yang kita terima ya lebih kecil daripada NO ini, dipastikan sinyal itu nggak bisa dibaca sama sekali ya. Karena sudah lebih kecil daripada noise. Berarti sinyal kita itu RSL harus di atas level noise ini. Tetapi ada juga satu batasan yang kita sebut sebagai tadi level threshold di sini. Ya. Level threshold kita misalkan di sini. Ini level threshold level. Atau sebut tadi sebagai RX atau ya boleh RX atau supaya bisa membedakan, saya sebutnya sebagai PTH ya. PTH adalah level threshold. Ini adalah PTH ya. Misalkan saya definisikan levelnya pada tadi minus 89 dBm pada bar 10 PAL minus 3. Nah, kalau level yang terima kita hasilnya dari perhitungan tadi ya, kita peroleh di sini. Ini adalah RSL kita ya. Maka dipastikan kadar kita berfungsi dengan baik, tergantung daripada berapa besar level yang kita terima. Intinya bahwa kalau level kita terima RSL ini lebih besar, ya, levelnya daripada level threshold, dipastikan dari kita tidak outage atau bekerja ya. Nah, jarak antara level threshold dengan ini, dengan level signal RSL ini yang kita sebut sebagai fade margin. Kita sebut sebagai fade margin ya. Gitu. Ya tergantung daripada berapa level yang diterima, kita menentukan akhirnya berapa fade margin kita ya. Jadi syaratnya bahwa RSL ini harus lebih besar daripada level threshold ya. Harus lebih besar. Sebabnya kalau tidak lebih besar atau katakanlah sama dengan level threshold, maka kita nggak akan memiliki namanya fade margin. Justru fade margin ini kita perlukan sebagai proteksi ya terhadap sistem kita supaya dia tidak mengalami outage yang disebabkan level yang kita terima itu sudah melampaui batas level threshold atau level sensitivitas ya begitu. Okay. Untuk lebih jelasnya akan saya buat lagi ya. Jadi ini saya hapus saja supaya lebih jelas gambarnya. Jadi kembali lagi bahwa kalau kita punya link radio seperti ini yang sedang kita hitung ya, katakan dari A sampai B, maka setelah kita menghitung semua ya, semua parameter dan kita memperoleh namanya apa tadi RSL di sini atau receive signal level ya. Ini saya gambarkan lagi ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini ya, ini adalah dBm, level dalam dBm. Lalu ini adalah tadi level noise. Jadi kita sudah tidak membicarakan lagi di bawah level ini ya. Ini yang kita kenal sebagai apa? Yang kita kenal sebagai NO atau spectral noise density ya.
Nah, kemudian di atas level noise ini ada satu level yang kita definisikan, dia sebagai threshold level, (TH). Ya. Ini adalah level threshold atau level ambang atau receiver sensitivity atau receiver sensitivity, sensitivitas penerima. Di sini, ini tentukan oleh pabrik, ya, tentukan oleh pabrik. Jadi kalau kita akan menghitung atau mendesain sebuah drawing, maka kita harus sudah tahu dulu sebetulnya radio yang mau kita pakai itu radio apa. Kalau kita lihat dari spesifikasinya dapat kita ketahui berapa level sensitivitas receivernya. Itu penting ya. Sehingga itu dapat kita masukkan atau kita tentukan sebagai spesifikasi dalam perhitungan ilmu jet ini. Ya. Nah, lalu dari perhitungan ini, tadi kan saya katakan ujung-ujungnya akhirnya kita akan memperoleh namanya receive signal level. Ya. Jadi setelah kita tentukan berapa daya pancarnya, berapa loss yang disebabkan oleh saluran transmisi ini, kemudian tambahkan dengan gain antena pemancar, lalu rugi-rugi di ruang bebas atau yang kita sebut sebagai FSL, kita hitung berdasarkan rumus tadi, ya. Kemudian kita tambah lagi dengan gain di penerima, kemudian kita kurang lagi dengan saluran transmisi, maka kita peroleh namanya RSL, gitu kan? Nah, katakanlah di sini, katakanlah level kita di sini. Ini level RSL kita. Yang kita peroleh dari hasil perhitungan yang kita masukkan setiap parameter perhitungan kita masukkan dalam link budget tabel. Akan saya tunjukkan. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa level yang diterima di ujung penerima ini kan di atas level threshold, di atas level ambang, bukan di bawah, tapi harus di atas. Jadi selalu itu harus selalu berada posisi positif. Ya. Nah, beda antara ini atau jarak antara ini yang kita sebut sebagai fair margin. Jadi fair margin adalah sebuah ruang ya antara level yang diterima di penerima dengan level threshold. Saya jelaskan tadi bahwa berdasarkan hasil eksperimennya si Banat sama si Kiger, nah, bahwa hasilnya bahwa fading terburuk itu adalah 40 dB. Jadi 40 dB adalah fading terburuk. Nah, sehingga fade margin kita peroleh itu seharusnya minimal sama dengan fade margin terburuk 40 dB ya. Gitu. Idealnya demikian. Tapi bisa jadi untuk kondisi-kondisi tertentu, untuk link-link tertentu, kita dapat menentukan link budgetnya nggak selalu 40 dB, misalkan 40 dB, khususnya untuk link-link yang pendek ya. Jadi semakin jauh linknya, maka potensi fading itu semakin besar. Nah, sehingga sebaiknya kita menyediakan fade idealnya 40 dB ya, gitu. Oke. Jadi mekanismenya kayak begini. Jadi ketika terjadi fading, maka signal diterima itu akan mengalami namanya fluktuasi ya. Jadi dia bisa naik, bisa turun disebabkan oleh fading. Jadi fading merupakan fenomena
gangguan atmosfer ya. Nah, ketika terjadi fading, maka sinyal kita tuh akan mengalami fluktuasi tadi kan ya saya katakan seperti ini. Jadi bisa jadi jarang terjadi lebih kuat dari yang seharusnya, yang ada adalah biasanya lebih kecil. Misalkan begini ya, turun, dia naik lagi, turun, naik lagi. Tapi ketika dia melampaui batas level threshold ini, meskipun hanya dalam waktu yang singkat, ya, waktu yang singkat, tapi sudah melampaui batas level threshold ini atau PTH ini, ya, maka di sini pasti akan mengalami namanya outage. Meskipun dalam kurun waktu yang singkat atau durasi waktu yang singkat. Jadi kalau selama terjadi fluktuasi yang disebabkan oleh gangguan propagasi yang kita sebut sebagai fading tadi, itu masih berada dalam margin ini, ya margin ini, radio tidak mengalami namanya outage. Yang ada pastikan terjadi degradasi bit error rate, karena level semakin kecil atau terjadi level penurunan level itu akan berakibat pada penurunan daripada bit error rate. Tapi tidak menyebabkan radio ini mengalami outage, kecuali bila mana level threshold tersebut sudah melampaui batas level threshold yang kita spesifikasikan pada level berapa, misalkan pada level tadi adalah minus 89 dBm ya pada 10 minus 3, pada bel 10 minus 3. Jadi kalau level kita sudah melampaui batas ini, dipastikan benar-benar mengalami namanya outage. Jadi dalam kita desain selalu kita asumsikan bahwa, bukan asumsikan, tapi harus kita tetapkan bahwa margin yang kita harus peroleh adalah 40 dB. Itu idealnya demikian. Contohnya misalkan untuk link radio yang digunakan sebagai backbone, yang biasanya jaraknya itu jauh-jauh ya. Ada yang 40 km, ada yang 30, ada yang bahkan lebih daripada 40, ya 50 seperti itu. Maka margin yang kita peroleh harus minimal 40 dB. Kalau bisa lebih ya. Nah, lalu apa sih kaitannya margin itu dengan yang lain? Kita tahu bahwa link kita kan dibatasi juga sama daya pancar. Oke. Nah, kalau misalkan margin kita kurang 40 dB seperti idealnya demikian, maka ada beberapa faktor atau ada beberapa hal yang harus dapat kita ubah. Misalkan apa? Misalkan daya pancar bisa kita naikkan. Misalkan yang tadinya adalah daya pancarnya cuma plus, misalkan plus ya, 30 dBm, memastikan margin kurang daripada 40 dB, atau misalkan 20 dB, ya berarti untuk mencapai 40 dB berarti kan kurang berapa? Kurang 10 dB ya. Jadi kalau ketentuannya 80 dB per margin harus kita peroleh, namun dalam perhitungan akhirnya kita memperoleh cuma 30 dB, berarti kan kurang 10 dB nih. Nah, untuk mengatasinya agar supaya per margin kita menjadi ideal kembali 40 dB, maka bisa daya pancarnya kita naikkan 10 dB dari plus 30 menjadi 40 dBm. Itu salah satu contoh ya. Atau kalau misalkan daya pancarnya nggak bisa kita naikkan, bisa hal lain. Misalkan gain antena kita naikkan. Lalu kabel, rugi-rugi kabel ini ya, ini bisa kita kurangi. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencari kabel yang kualitasnya lebih baik, atau yang faktor redamannya lebih kecil, gitu ya. Kalau itu pun masih belum bisa dicapai, maka untuk memperoleh margin yang cukup 40 dB, artinya kita menaikkan level resepsi level kita, maka caranya jarak antara AB ini kita deketi aja. Yang tadinya misalkan 60 km, kita jadikan 40 km misalnya. Kenapa? Karena jarak ini sangat
signifikan sekali dalam memberikan kontribusi redaman karena propagasi. Ya, karena apa? Karena L, kita tahu rumusnya tadi adalah apa? 32,4, ya kan? Tambah 20 log frekuensi dalam megahertz. Ini jangan salah, tambah dengan 20 log jarak dalam kilometer. Ya, jadi jaraknya kita kurangi. Jadi misalkan tadi 60 km, kita memperoleh RSL-nya cuman kan namanya, cuman kalau batasnya 89, misalkan kita cuman dapat sinyalnya sebesar minus 69 dBm, berarti kan pembagiannya cuma 20 dB, ya kan? Nah, agar supaya pembagian kita peroleh 40 dB, maka dia pancar kita bisa naikkan 20 dB menjadi plus 50 dBm dari plus 30 dBm. Atau sekitar berapa watt? Besar ya. Sekitar 40 dBm itu udah 10 watt. Berarti plus 50 dBm sekitar berapa? 40 dBm kan 10 watt. Berarti 50 dBm tambah 10 dB, ya. Berarti 100 watt. Oke. Nah, kalau itu nggak bisa kita penuhi, karena sulit kita menaikkan level daya sebesar itu, lalu kita pun susah untuk memperoleh gain antena yang lebih besar daripada yang sudah kita tentukan, juga kita susah memperoleh kabel yang akan kita gunakan yang lebih baik daripada rencana kita, maka jalan satu-satunya adalah kita dekatkan aja nih, jaraknya kita kurangi dari 60 km misalkan menjadi 40 km, sehingga loss karena dalam udara semakin kecil dan ujung-ujungnya akan menaikkan level receive signal level kita, ya. Yang tadinya misalkan tadi katakan minus 69 dBm, naik lagi menjadi minus minus 49 dBm misalkan. Jadi bedanya 120 dB. 40 dB. Ya. Ada pertanyaan di sini? Itu beberapa rekayasa yang dapat kita lakukan, ya, ketika kita melakukan link design calculation atau link budget calculation, di mana receive signal level kita tidak begitu besar, ya, di atas level telepon kita, maka dapat kita naikkan lagi dengan cara beberapa tadi. Bisa dengan cara menaikkan daya pancar, bisa dengan menaikkan gain antena kita, baik di pemancarnya maupun di peneritanya, atau yang lebih ekstrim adalah kita pendekkan jarak, ya, kita kurangi jarak, begitu ya, sehingga kita dapat memperoleh RSL yang lebih baik dan ujung-ujungnya kita memperoleh perbaikan juga yang lebih bagus. Yang penting adalah jangan sampai terjadi ketika terjadi fading, ya, yang mengakibatkan level terima kita mengalami fluktuasi naik dan turun. Dan ketika turunnya terlalu kuat atau fadingnya terlalu besar, terlalu buruk, mengakibatkan level kita melampaui batas level terhadap ini. Dan ketika itu di sini akan mengalami namanya apa tadi, outage, ya. Nah, ini yang nggak boleh kita nggak boleh terjadi, ya. Gitu. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan ya. Ini saya hentikan dulu. Kita sekarang ke ke materi lagi, ya. Oke, jadi ini adalah rumus untuk menghitung level yang kita terima, ujung penerima atau receive signal level.
ya. Sudah saya jelaskan, kemudian bisa dijelaskan lagi. Jadi band margin dihitung dengan mengacu kepada receiver threshold level untuk bit error yang telah kita ketahui dan telah kita tentukan. Jadi radio dapat menghandle apapun yang mempunyai signal radio selama di dalam daerah band margin. Itu sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau terjadi fluktuasi dan fluktuasi itu masih berada di dalam daerah band marginnya, maka radio tidak mengalami namanya outage. Asalkan jangan melampaui batas level threshold. Ya. Maka radio akan mengalami outage. Nah, threshold level ini dapat kita tentukan untuk perangkat radio makro yang akan kita gunakan. Ya, kira-kira 3 dB lebih tinggi daripada untuk band 10/3. Artinya maksudnya begini. Jadi kalau kita mau naikkan ya level threshold kita, maka band kita harus kita naikkan juga. Artinya kita perbaiki. Misalkan dari 10/3 menjadi 10/6 misalkan ya. Dengan cara kita menaikkan level kita lebih 3 dB lebih tinggi dari level yang sebelumnya pada band 10/3. Atau bisa juga ditentukan untuk band 10/6, terserah. Nah ini biasanya ini ada pada spesifikasi radio penerima yang mau kita gunakan. Jadi di sana sudah sudah dicantumkan ya oleh si pabrik pembuat radio makro kita yang mau kita pakai. Untuk band sekian itu berapa level thresholdnya. Untuk band sekian berapa level thresholdnya. Udah ada tabelnya, tinggal kita tentukan sendiri aja yang mana yang mau kita pakai ya. Nah, ini adalah cara kita menghitung ring budget ya. Yang paling mudah ya. Jadi dengan menggunakan diagram ini kita dapat menghitung ring budget lebih sederhana dan lebih mudah. Untuk itu saya jelaskan saja. Oke, yang benar bisa dilihat ya. Oke, kita tolong perhatikan ya. Jadi misalkan kita sekarang akan menghitung ring budget ya dengan cara menggunakan diagram ini. Kenapa? Supaya lebih mudah dapat kita lihat langsung ya hitungan kita seperti apa. Misalkan tentukan di sini daya pancarnya. Daya pancarnya adalah transmitter 1, receiver 1, di sana transmitter 2, receiver 2. Jadi ini adalah sistem komunikasi full duplex. Di sisi sebelah kiri stasiun A lah katakan di sini. Ini stasiun A, ya. Ini stasiun B, ya. Masing-masing punya pemancar dan penerima karena sistem full duplex. Misalkan daya pancarnya kita tentukan misalkan di sini daya pancarnya, ya. Misalkan plus 30 dBm itu daya pancar.
Oke. Lalu dari pemancar ke antena, ya, itu ada saluran transmisi dari sebuah saluran transmisi waveguide. Ya. Waveguide adalah saluran transmisi untuk frekuensi di band frekuensi microwave. Jadi di sini nggak menggunakan kabel koaksial karena frekuensinya sudah terlampau besar. Ya. Misalkan ini bekerja pada frekuensi berapa? Misalkan ya, bekerja pada frekuensi kerjanya dari frekuensi katakanlah 13 giga misalkan ya. 13 gigahertz. Cukup besar ya. Diapasannya 30 dBm, frekuensi kerjanya adalah 13 GHz. Lalu waveguide ini katakanlah misalkan ya saya di sini nggak menghitung secara detail karena kita harus tahu spesifikasi waveguide ini ya berapa faktor redaman daripada waveguide, kemudian panjangnya berapa. Jadi kalau kita tahu dari spesifikasi waveguide ya faktor redamannya sekian dB, misalkan 0,01 dB per meter. Untuk panjang waveguide-nya misalkan 50 meter, kita dapat menghitung artinya faktor redaman kalikan dengan panjang. Hanya memperoleh berapa dB loss yang disebabkan oleh saluran waveguide ini. Ya. Kemudian ada splitter. Splitter adalah pembagi. Ya. Splitter adalah pembagi ya, atau divider, yang merupakan divider yang disebut juga sebagai branching loss karena splitter ini akhirnya memberikan namanya regulasi karena branching ya. Splitter adalah sama juga sebagai branching, dia akan memisahkan antara signal yang dipancarkan dengan signal yang diterima. Misalkan waveguide ini punya lossnya, misalkan ya lossnya sebesar 1 dB, misalkan ya lossnya sebesar 1 dB. Kemudian branching punya loss, misalkan branchingnya lossnya ini adalah misalkan 3 dB. Misalkan ya. Berarti dia pancar yang berapa tadi? Plus 30 dBm ya. Itu akan dikurangi dengan ini turun karena loss karena splitter atau branching loss termasuk dengan kabel, berarti 1 tambah dengan 3 adalah 4 ya. 4 dB. Berarti di sini berapa levelnya nih? Setelah dikurangi dengan loss karena branching berarti plus 30 dBm kurang dengan 4 berarti plus berapa? Plus 26 dBm. Ya. Nah, kemudian ada gain antena. Katakanlah misalkan gain antenanya berapa? Gain antenanya katakan ya, X adalah 35 dB. Misalkan ya. 35 dB. Demikian pula yang ini gain antena RX-nya pun sama 35 dB. Berarti di sini jadi berapa nih? Setelah diperkuat oleh antena menjadi berapa levelnya? Plus 36 ya, plus 36 plus 26 tambah dengan 35 berapa? Aduh. Lalu juga bisa sama-sama kita menghitung ya. Oke. Kenapa menghitung di sana supaya sama-sama saling koreksi. Jadi plus 26 tambah. Jadi kalau loss itu minus secara aljabarnya, sedangkan kalau gain adalah plus ya. Jadi karena antena dia punya gain, maka dia plus. Berarti plus 26 dBm plus 35 dB. Plus 26 dBm plus 35 dB itu sama dengan 61 dBm. Jadi di sini adalah
Berapa tadi di sini? Menjadi plus 61 dBm. Ya, satuannya nggak perlu saya tulis ya. Jadi plus 61 dBm karena ruangnya sempit. Kemudian di sini sinyal tadi yang sebesar plus 61 dBm itu yang kita sebut sebagai apa namanya emitted radiated IRRP ya. Ya, nantilah saya tahu ya. Sementara gini aja dulu. Pokoknya signal setelah diperkuat oleh antena itu sebesar plus 61 dBm, yaitu 26 plus 26 dBm tambah dengan 35 dB adalah plus 61 dBm. Kemudian dia akan mengalami loss karena FSL ini, karena FSL. Ya, rugi-rugi di ruang bebas. Berapa FSL itu? Dapat kita hitung di sini, FSL itu adalah 32, ya, kita langsung aja di sini, 32,4 tambah dengan 20 log. Ini frekuensinya kan 13 giga ya. Berarti kalau dalam mega berarti berapa? 13.000 MHz. 13.000 MHz. Ya, tambah dengan misalkan jaraknya adalah misalkan ya. Jaraknya adalah 40 km. Ya, 40 km. Jaraknya adalah 40 km. Berarti tambah dengan 20 log, ya, 40. Ya, 20 log 40. Hasilnya adalah 114,7 dB. Ya. Hasilnya adalah FSL-nya adalah, saya tulis langsung di sini, FSL-nya adalah FSL itu sama dengan 114,7 saya bulatkan aja menjadi 115. Begitu ya. Menjadi 115 di dB ya. Udah ya. Nah, jadi di sini sinyalnya sekarang adalah berapa? Di sini sebelum diperkuat oleh antena ya. Di sini adalah setelah dikurangi dengan propagation loss adalah berapa di sini? Apanya berapa? Karena propagation loss-nya adalah 115 dB, sinyal yang mau kita redam atau yang kita pancarkan adalah tadi plus 61 dBm, berarti di sini akan menjadi berapa? Plus 61 dBm kurangi dengan free space loss tadi adalah minus 61 dBm kurangi dengan 115. Itu sama dengan 54 dBm ya. Minus 54 dBm. Jadi di sini hasilnya menjadi minus 54 dBm. Ya. Oke ya. Jadi free space loss-nya sudah kita hitung besar 115 dB ya kan. Kemudian level di sini setelah diperkuat oleh antena pemancar untuk ditransmisikan dalam plus 61 dBm. Sehingga level di sini adalah sinyal dipancarkan dikurangi dengan free space loss atau plus 61 dBm minus 115 adalah
minus 54 dBm. Itu di sini. Ya. Kemudian diperkuat lagi oleh antena penerima yang sebesar 35 dB tadi. Berarti di sini berapa nih? Setelah diperkuat. Di sini jadi berapa? Jadi minus 54 tambah dengan 35. Minus 54 tambah dengan 35 tambah dengan minus 15. Ya, Maaf, Pak, jadi di sini sebelumnya, adalah maaf, Pak, mau bertanya ini apakah sebelumnya Bapak sedang share screen karena layarnya tidak tampak, Pak? gimana? Bentar. Tadi gimana ya? Ada yang nanya tadi? Halo? Tadi yang bertanya ya? Iya, Pak, untuk Bapak apakah sekarang sedang share screen karena layarnya tidak terlihat layar share screen-nya? Nggak terlihat sama sekali. Saya udah share, nggak kelihatan ya? Untuk yang baru-baru ini, Pak. Oh, diagramnya kelihatan nggak? Sama Pak, tidak terlihat juga di saya. Kenapa nggak ngomong dari tadi ya? Mungkin oke lah, saya ulang lagi. Jadi gini ya, kita udah berkali ngomong. Ini kan kita secara daring ya, nggak langsung di kelas. Kalau di kelas kan bisa lihat langsung kan, bisa ngomong langsung, saya bisa melihat kan. Jadi kalau ada sesuatu yang saya ngomong tapi nggak relevan dengan apa yang kamu lihat, tolong ngomong aja nggak apa-apa. Jangan ditunda lama, udah sejam baru ngomong. Udah habis waktunya kan. Saya juga jadi percuma ngomong, capek. Lagi dengerin mungkin tapi nggak dilihat. Cuma kan, sia-sia gitu loh. Jadi langsung aja bilang, Pak, nggak kelihatan. Gitu aja, nggak apa-apa kok. Nggak ada masalah bagi saya. Oke? Jadi jangan diam aja, jadi susah jadinya kalau begini ya. Baik, ini saya ulang lagi nih. Saya ulang lagi ya. Eh, Sampai sini, kelihatan nggak? Ini dulu, kelihatan nggak? Belum? Masih belum Pak? Ya, sekarang saya share ya, coba ya. Saya share. Kelihatan nggak? Sudah terlihat Pak? Ya, sudah ya. Oke, saya ulang. Kelihatan masih ya? Halo? Coba jadi kecil. Kelihatan nih gambarnya? Halo? Terlihat, Terlihat Pak. Pak. Sudah ya? Oke, jadi misalkan tadi kita punya apa namanya? Punya pemancar ya. Yang ada pancarnya adalah plus 30 dBm. Ini daya pancarnya ya. Lalu mau kita transmisikan
melalui saluran transmisi namanya waveguide. Kenapa pakai waveguide bukan koaksial? Karena ini udah tinggi frekuensinya. Misalkan radio ini akan bekerja pada frekuensi berapa tadi? Pada frekuensi pancarnya adalah pada frekuensi TX itu adalah tadi 13, atau biar gampang angkanya ya. Misalkan 10 giga aja lah. Biar gampang. 10 GHz ya. Lalu jaraknya tadi adalah 40 kilometer. Kemudian rugi-rugi karena saluran transmisi dan splitter atau branching kita gabung aja. Tadi dalam 4 dB ya. 4 dB, 4 dB. Nah, berarti kita dapat menghitung langsung di sini. Jadi maksud saya menggunakannya supaya lebih mudah penggunaan kita ya. Jadi plus 30 dBm, 4 dB berarti di sini berapa? Di sini menjadi plus 30 minus 4 berarti plus 26 dBm ya. Oke, jadi kita sudah mendengarkan adzan maghrib ya. Jadi sementara kita break dulu. Nanti kita mulai lagi setelah maghrib sekitar pukul 6:30 ya. Oke, jadi sementara kita break dulu. Sampai ketemu lagi nanti di pukul 6:30. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Ya,
Recording stopped. Oke. Kemudian bisa dilihat. Udah kelihatan? Baik. Jadi tadi kita sudah sampai mana ya? Oh ya, sampai di sini ya. Jadi maksud daripada perhitungan dengan menggunakan diagram ini akan lebih memudahkan untuk melihat secara cepat. Ya, cara lain sebetulnya dengan menggunakan ya perhitungan biasa semua juga dihitung. Namun hasil perhitungannya kita masukkan dalam tabel Lingbujet ya. Nanti akan saya berikan. Lalu dari situ kita dapat apa namanya? Dapat mentotalkan ya berapa gain dan loss, hanya kita bisa tahu berapa level RSL-nya. Tapi dengan cara seperti ini akan lebih memudahkan sebetulnya untuk melihat secara cepat. Ya. Apakah paid margin kita sudah memenuhi standar 40 dB atau belum? Kalau belum, bisa kita koreksi atau kita bisa apa namanya? Bisa kita ubah beberapa parameter. Misalkan dia pancarnya kita ubah, kita naikkan ya, atau kita ubah gain antenanya yang lebih besar misalkan sampai kita memperoleh paid margin yang sesuai dengan spesifikasi yang kita tentukan dalam 40 dB paid margin idealnya ya. Nah, tadi kita sudah sampai perhitungan ya, di mana ada pasarnya adalah 30 dBm plus ya. Lalu rugi karena waveguide, saluran waveguide dan splitter atau branching loss itu dapat di 4 dB ya. Nah, sehingga daya sekarang di sini setelah dipotong atau setelah dikurangi dengan branching loss menjadi plus 26 dBm ya. Nah, kemudian baru masuk ke antena. Katakanlah antena gain antenanya, gain TX-nya adalah tadi misalkan ya mungkin yang tadi 35 terlalu besar. Saya katakanlah misalkan 34 dB misalkan ya. Atau 32 dB lah supaya lebih agak realistis contohnya ya. Memang umumnya 32 dB gain antena cuma pemancar. Sama juga dengan gain antena penerima adalah 32 dB. Ya, kita menggunakan antena yang sama. Berarti di sini setelah masuk ke antena dan diperkuat oleh antena yang gainnya 32, berarti di sini berapa levelnya sekarang? Di sini berapa nih? Plus 26 tambah 32 berapa? Plus 26 tambah 32 dB. Berapa? 26 tambah dengan 32 ya. Berarti plus 56 dB. Jadi di sini adalah plus 56 dBm. Oke. Jadi di sini menjadi plus 56 dBm, yaitu level plus 26 diperkuat oleh gain antena 32 dB. Ya, Recording in progress. level di sini adalah plus 56 dBm. Nah, kemudian dipancarkan dan ada namanya redaman karena apa? Redaman karena udara atau redaman karena yang disebut sebagai FSL. Di sini adalah FSL. Oke. Rumusnya kita tahu ya bahwa FSL itu apa rumusnya? FSL itu sama dengan
32,4 tambah dengan 20 log. Frekuensi dalam megahertz, ya kan? Tambah dengan 20 log jarak dalam kilometer. Coba aja dulu. Kedengaran besar. Mana kasih tuh dari tadi? Oke, kita hitung aja sekarang ya. Saya hitung juga, saudara juga hitung di sana. 32,4 tambah 20 log ya. Ini kan frekuensinya tadi berapa? Frekuensinya kan tadi adalah saya tentukan 6 giga ya. 10 giga. Berarti 10.000. 10.000 megahertz. 10.000 megahertz. 10.000 megahertz. Tambah 20 log jarak. Jarak kan 40 km ya. Langsung aja 40 kilometer. Itu adalah 144, sorry, 144. Jadi alasannya adalah kita tulis di sini adalah FSL ya. FSL sama dengan 144. 144 dB. Oke, nah berarti di sini berapa? Tadi udah pancar yang sebesar minus 55 plus 56 dBm ya. Plus 56 dBm minus 144 jadi berapa? Minus plus 56 dBm minus 144 adalah minus 86 dBm. Jadi di sini ya, di ujung sini levelnya adalah minus, menjadi minus 88 dBm. Minus 88 dBm. Nah, kemudian masuk ke antena penerima. Ya, di mana dia punya gain sebesar 30 dB, 32 dB, berarti di sini jadi berapa nih? Sini berapa? Jadi di sini levelnya sekarang adalah minus 88 plus 32. Kan gainnya 32 dB sekarang udah saya ubah ya. Jadi levelnya minus 56 dBm. Jadi di sini levelnya adalah minus 56 dBm. Masuk splitter dan apa namanya waveguide ya, plus sebesar 4 dB, berarti di sini tinggal berapa nih? Di input receiver di sini berapa jadinya? Adalah minus 56 minus 4 dB berarti minus 60. Minus minus 60 ya. Jadi di sini adalah minus 60 dBm. Oke. Di sini levelnya minus 60 dBm.
Nah, kalau umpamanya level thresholdnya tadi berapa? Level thresholdnya adalah minus 89 tadi ya. Ingat mungkin level untuk 89 dBm pada band 10 pangkat minus 3. Nah, berarti ini namanya Fed margin. Namanya Fed margin. Nah, sekarang pertanyaannya berapakah Fed marginnya? Atau saya tulis sebagai FM adalah Fed margin, ya, itu berapa? Minus 89, ya. Minus 89 minus, atau bisa juga, karena ini adalah selisihnya, bisa juga kita hitung kayak begini, ya. Jadi yang levelnya yang gede dulu biar jadi positif. Berarti di sini karena Fed margin selalu berharga positif. Jadi Fed margin adalah minus 60, ya, minus 89. Sama dengan berapa tuh? Adalah 29 dB, ya kan? 29 dB. Minus 60 minus sorry ya. Jadi minus 60 dBm minus 89. Jadi level diterima kan minus 60 dBm. Lalu level thresholdnya adalah minus 89 dBm, ya. Berarti selisihnya itu adalah ini kan rasio kan. Jadi minus 60 minus 89 berarti 29 dB, ya. Jadi Fed marginnya adalah 29 dB. Oke. Ada pertanyaan? Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kita udah tahu kan bahwa Fed marginnya tuh minimal 40 dB. Sementara kita pakai adalah minus 29 dB. Berarti kalau kita ingin Fed margin kita ideal 40 dB, berarti kurang berapa dB itu? Kurang 11 dB kan? Kurang 11 dB. Nah, kekurangan ini agar supaya bisa mencapai 40 dB, saudara bisa melakukan beberapa perubahan, ya, pada parameter-parameter seperti pemancarnya, transmitternya, lalu gain antenanya bisa kita ubah. Misalkan, ya, gain antenanya kita ubah dari 32 kita ubah nih, dari 32 menjadi 35 lagi, menjadi 35, menjadi 35 lagi. Oke, jadi gain antenanya kita ubah dari 32 menjadi 35 lagi seperti semula, contoh yang pertama. Berarti naik berapa dB itu? 3 tambah 3 berarti 6 dB. Berarti gain marginnya sekarang, gain marginnya tambah 6 jadi berapa? 35 dB, ya kan? Menjadi 3, setelah kita ubah antenanya dari 32 menjadi 35, dua-duanya baik yang di transmitter maupun receiver, berarti ada kenaikan gain berapa? 6 dB kan? Ini bisa kita naikkan dari sini jadi plus 6 dB. Sekarang menjadi berapa dB? Menjadi 35 dB. Ya, 35 dB Fed margin. Nah, ini pun sebetulnya masih
belum mencapai 40 dB fade margin ideal, gitu. Berarti kurang berapa? Kurang 5. Nah, saudara bisa menaikkan daya pancar dari plus 30 dBm menjadi plus 35 dBm. Ya, jadi hampir ya ambil aja misalnya 36 itu sudah 31 watt, 33 2 watt, ya 36 dan 4 watt. Nah, kalau 35 dBm berarti sekitar hampir mendekati 5 watt daya pancarnya. Ini kadang-kadang sulit kita mengubah daya pancar. Karena peralatan biasanya sudah dibuat semuanya produksinya dengan daya pancarnya 30 dBm. Ya, jadi kalau kita mau mengubah daya pancar, mungkin bisa kita ubah si daya pancarnya, kita modifikasi atau kita re-engineering lagi atau kita pesan ke pabriknya supaya minta daya pancar yang 35. Itu lebih sulit dibandingkan kita mengubah hal yang lain. Misalkan frekuensi ya. Dari 10 giga ya, kita naikkan misalkan menjadi 13 giga. Ya, berarti naik 3 giga ya. Naik 3 giga dari 10 menjadi 13. Lalu kita hitung berarti apa? Kalau kita naikkan frekuensi berarti loss-nya semakin besar kan? Tentunya RSL semakin kecil. Mungkin kita perkecil ya, frekuensinya katakanlah menjadi 6 giga misalkan atau 7 giga. Berarti akan apa? memperkecil free space loss-nya ya, atau angkanya lebih kecil dibandingkan tadi 144. Katakan misalnya 140. Nah, berarti ada kenaikan berapa? 4 dB kan? 4 dB kita masuk ke sini berarti 9 dB dengan cara kita mengubah frekuensi. Atau ya, kita dapat memperpendek jarak. Kalau umpamanya masih memungkinkan lokasinya kita ubah sedikit, ya kita kurangi jaraknya sehingga akan mengurangi loss-nya. Dan tentunya akhirnya akan menambah fade margin. Itu beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk dapat memperoleh fade margin sesuai dengan standar, ya, yaitu 40 dB fade margin. Nah, tapi kalaupun tidak mencapai 40 dB, kurang dari 40 dB, kalau memang linknya itu adalah link yang memungkinkan, ya misalkan link itu adalah pertama short haul atau jaraknya pendek. Yang kedua, kemungkinan prediksi fading yang terjadi itu kecil, ya. Jadi lingkungan RF-nya itu baik, ya. Jadi kecil kemungkinan terjadinya multifade misalkan ya, karena daerah yang jangan lupa tidak dikelilingi oleh gedung-gedung, ya, tidak dikelilingi oleh terutama itu gedung-gedung, ya, lalu oleh bukit-bukit seperti itu, sehingga memungkinkan tidak terjadi multifade. Nah, ini mungkin bisa kita terapkan saja meskipun fade marginnya kurang dari 40 dB. Ya, gitu. Oke. Tentulah kira-kiranya gambaran bagaimana kita dapat menghitung secara cepat ya. Untuk dapat mengetahui fade margin kita itu berapa. Kan itu paling penting fade margin ini ya. Kalau umpamanya fade marginnya terlalu besar, dari lebih dari 40 dB, ya. Nah, berarti mungkin bisa kita kurangi beberapa parameter. Daya pancarnya kita kurangin, ya. Lalu genotype-nya kita bisa kurangi lebih kecil. Kenapa? Karena dengan level daya yang besar dan level yang terlalu besar pun ini kurang baik terhadap sistem olahraga. Jadi idealnya memang ada satu ketentuan bahwa level yang terima bagusnya itu antara minus 44 sampai dengan minus 55 dBm. Sementara kita adalah minus 60 dBm, berarti kurang 5 dB. Itu level ideal ya. Nah, berarti ada dua parameter yang harus kita naikkan. Dan daya pancarnya kita naikkan dari 30 dBm menjadi 35 dBm. Mungkin antena lebih bagus kita naikkan dari 32, kita ganti menjadi 34 dB atau 35 dB. Ya. Kalau umpamanya memang ada antena yang memiliki gain tersebut. Oke, ini cara yang saya katakan tadi lebih mudah ya. Memang semuanya kita hitung, lalu dengan diagram ini kita dapat langsung
menghitung plus minusnya dan berapa level di ujung misalkan di ujung splitter berapa, di ujung antena berapa ya secara langsung. Sehingga kita dapat menghitung namanya feedback secara langsung dan cepat. Nah, cara yang untuk dokumentasi mungkin dalam perhitungan itu namanya link budget. Ini akan saya tunjukkan saja. Ini adalah contoh daripada link budget ya. Bentar, saya cek dulu filenya. Recording stopped. Oke, ini adalah link budget calculation sheet ya. Jadi setiap perhitungan parameter, setelah kamu hitung parameternya, kamu masukkan ke sini. Misalkan kita sedang menghitung ya link radio microwave yang site-nya berada di site name R491A Paron. Ini adalah Paron nomor tempatnya ya. Jadi nama stasiunnya adalah R41A Paron. Lalu lawannya itu adalah atau menghadap ke stasiun R42 Madiun misalkan ya. Dan masing-masing kamu cantumkan data koordinatnya. Setelah kamu ukur menggunakan GPS misalkan ya. Di lokasi kamu ukur koordinatnya di mana latitude-nya adalah 7 derajat 26 menit 39 detik. Lalu bujur timurnya adalah 111 derajat 23 menit 32 detik bujur timur. Jadi posisi kita itu adalah di lintang selatan dan bujur timur. Dengan pula yang satu lagi kamu ukur, kamu masukkan data koordinatnya. Ya. Kemudian setelah itu parameter selanjutnya adalah site antena, height-nya berapa, ketinggian antenanya itu berapa, ketinggian antenanya berapa meter, ya. Yang di A, di B itu berapa meter kamu masukkan. Ini sebagai data ketika kita menghitung berapa loss saluran kabel atau saluran transmisi yang kita pakai, misalkan turunannya panjang kabelnya misalkan 50 meter, misalkan ya. Maka harus kita hitung berapa loss yang disebabkan oleh saluran transmisi tersebut setelah kita tahu spesifikasi daripada kabel yang mau kita pakai. Oke. Lalu tipe antena itu apa? Kita masukkan. Ini berdasarkan data sheet yang kita cari ya. Kita browsing, kita mencari antena yang mau kita pakai, mereknya apa, tipenya apa ya. Kita masukkan semua. Lalu gain antenanya berapa dB? Misalkan tadi 32 dB, 35 dB berdasarkan informasi dari data sheet antena tersebut. Nah, kemudian kita menghitung transmission loss-nya itu berapa? Berdasarkan tipe kabel yang kita pakai, dengan di sini kita pakai kabel koaksial merek Andrew, tipe LDF 550A, lihat koaksial kabel. Kita lihat dalam datasheet-nya, spesifikasi kabelnya itu seperti apa. Terutama menyangkut dengan parameter faktor redaman daripada kabel. Misalkan dinyatakan faktor redamannya adalah 0,01 dB per meter. Jadi kalau kita pakai 100 meter, berarti loss karena kabel adalah 10 dB, gitu kan? Kita hitung. Nah, selanjutnya juga kita hitung di sisi yang sebelahnya, yaitu di receivernya, ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita masukkan semua.
berapa transmission lainnya. Panjang transmissionnya berapa, ya. Maksudnya panjang daripada transmisinya berapa meter. Lalu konektor, kita kan pakai konektor pasti. Nah, setiap konektor itu mengkontribusi daripada loss. Nah, biasanya setiap satu buah konektor itu memberikan sekitar 0,25 dB per konektor. Jadi semakin banyak konektor kita pakai, maka loss akan semakin besar. Jadi kurangi, ya, hindari pemasangan daripada konektor yang tidak perlu. Oke. Kemudian ini divider atau combiner atau juga branching loss sama aja. Jadi divider, branching sama aja, ya. Barangnya adalah seperti itu, sama aja dan juga fungsinya sama. Nah, kita ingin tahu berapa dB loss-nya, kita lihat aja dari spesifikasi daripada branching atau divider yang mau kita pakai, cantumkan di sini. Pokoknya semua kita cantumkan dari hasil perhitungan. Special loss-nya juga berapa, ya. Kemudian rumusnya ada di sini, ya. Kemudian level threshold-nya berapa yang kita tentukan. Ya, nah ini adalah signal receive level yang kita peroleh, ya. Ini rumusnya, kamu hitung berapa dB hasilnya. Kemudian apa? Kemudian selanjutnya kita tentukan receivable threshold level kriterianya berapa dB pada berapa bar, ya. Akhirnya kita bisa tahu berapa receive signal kita. Oke. Nah, lalu parameter yang bawah berkaitan dengan quality and availability. Ini belum kita bahas sebetulnya, ya, tapi seandainya udah kita bahas, itu pun sama, kita masukkan di sini. Nah, sehingga dengan kita masukkan di apa namanya, di link calculation sheet ini, semua perhitungan, kita bisa tahu berapa level yang diterima, berapa fed margin-nya, dan seterusnya kita langsung bisa baca di sini. Tapi akan lebih cepat lagi, itu menggunakan diagram. Jadi diagram digunakan bila mana kita mau apa namanya, mau melihat secara graf, secara apa, secara cepat dan keseluruhan, dan baik bila mana kita sedang dalam proses desain, artinya masih proses iterasi, karena ada beberapa parameter mungkin yang perlu kita ubah, tinggal kita ubah, kita hitung kembali dan muncul angkanya di situ, dan akhirnya kita bisa tahu outputnya seperti apa secara langsung. Dibandingkan kalau kita satu persatu kita masukkan ke sini, kalau kita hitung, ya, per baris ini, per parameter, sampai dapat hasilnya. Bisa sama aja hasilnya, tapi biasanya dipakai untuk dokumen, sedangkan yang tadi, yang menggunakan diagram tadi untuk proses desainnya, supaya lebih cepat. Ya, kira-kira itu cara bagaimana kita menghitung receive signal level, ya, dari pemancar kita ketahui, gain antena, logi-logi saluran, fixed wire, dan sebagainya. Ada pertanyaan di sini? Berkaitan dengan budget calculation sheet. Ada pertanyaan? Baik. Saya stop, lalu kita kembali ke materi, ya. Nah, kita sudah sampai di sini tadi, adalah bagaimana kita menghitung secara cepat menggunakan diagram ini, ya. Akhirnya apa? Maksud saya adalah kita dapat melihat langsung berapa nilai-nilai yang kita peroleh dari hitungan ini, dan akhirnya kita dapat menghitung secara langsung berapa fed margin-nya dan bisa melihat bila mana tidak mencapai apa yang kita inginkan, maka kita mengubah beberapa parameter di sini sampai diperoleh hasil yang sesuai dengan hasil yang kita inginkan, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, selanjutnya, ya, lalu ada pertanyaan, kita langsung masuk ke tentang fading. Fading definisikan sebagai variasi dari kuat sinyal carrier yang diterima pada receiver yang disebabkan oleh perubahan atmosfer. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa atmosfer itu tidak homogen, ya, tidak stabil. Dia memiliki namanya indeks bias atau gradient index. Nah, gradient index ini akan berubah-ubah
Ya, bagaimana atmosfer itu kan sesuatu yang tidak stabil, tidak selalu tetap ya. Dari tempat ke tempat, waktu ke waktu dia berubah-ubah. Oleh karena itu, dalam desain selalu kita terapkan bahwa atmosfer kita assume, kita anggap sebagai normal. Atau kita menggunakan standar atmosfer di mana faktor K itu faktor jari-jari bumi itu sebesar 7/3. Nah, dengan penerapan itu kita bisa tahu bagaimana bentuk permukaan bumi kita. Ya. Nah, semakin kecil patokannya, berarti jari-jari bumi efektif yang kita pakai semakin kecil. Kalau semakin kecil, lebih kecil daripada jari-jari bumi yang aktual, yang sebenarnya maka lengkungan daripada bumi itu semakin melengkung. Dan akhirnya dapat menyebabkan lintasan lalu kita mengalami namanya refraksi. Ya, di mana patokannya semakin negatif. Oke. Nah, sebaliknya, kalau patokannya semakin positif, maka ini akan memberikan efek yang kita sebut sebagai diffraksi. Dua-duanya akan menyumbangkan loss terhadap jaringan kita, terhadap link radio kita. Ya. Nah, baik. Fading tadi yang menyebabkan terjadi bukan perubahan, ini disebabkan karena perubahan atmosfer, yang ujung-ujungnya akan menyebabkan fluktuasi level signal yang diterima di ujung penerima. Itu ada 4 macam. Ada 4 tipe fading. Ya. Yang pertama adalah multipath fading. Multipath fading itu bisa berupa flat fading atau frekuensi selective fading. Kemudian yang berikutnya adalah rain fading. Ya. Dan yang terakhir adalah diffraction fading atau K-type fading. Jadi 4 itu adalah flat fading, frekuensi selective fading yang termasuk dalam kategori multipath fading, lalu rain fading, dan diffraction fading atau K-type fading. Nah, fading ini tentunya nggak bisa kita ini hanya merupakan suatu prediksi saja ya. Merupakan satu prediksi kita. Nah, dalam desain kita tahu dari diagram ya. Perancangan link radio itu kan ada namanya fading prediction. Memang ini adalah sesuatu yang harus kita predik. Berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan data-data environment kita, mungkin kita bisa mempredik bahwa link yang kita bangun itu cenderung berpotensi menyebabkan namanya multipath fading, begitu ya. Nah, multipath ini bisa berupa flat fading, bisa berupa bersifat frekuensi selective fading. Apalagi kalau kita bangun sebuah link radio yang pada frekuensi di atas 10 GHz, ini sesuatu yang berpotensi dia menyebabkan rain attenuation atau rain fading. Ya. Nah, tentang perhitungan atau penjelasan lebih lanjut tentang fading ini kita bahas saja di pekan depan ya, karena ini sudah waktunya kita masuk pada waktu isya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana masih ada kurang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.